Paham kebangsaan atau nasionalisme. Paham kebangsaan atau nasionalisme adalah suatu paham yang menyatakan bahwa loyalitas tertinggi terhadap masalah duniawi, supreme secular loyalty, dari setiap warga bangsa ditujukan kepada negara dan bangsa. Paham kebangsaan merupakan paham modern yang lahir pada akhir abad 18 atau permulaan abad ke-19. Meskipun dalam awal pertumbuhan nasionalisme atau paham kebangsaan ini diwarnai oleh slogan yang sangat terkenal, liberty, equality, fraternity, yang merupakan pangkal tolak nasionalisme yang demokratis. Namun dalam perkembangannya, nasionalisme pada setiap bangsa sangat diwarnai oleh nilai-nilai dasar yang berkembang dalam masyarakatnya masing-masing, sehingga memberikan ciri khas atau jati diri bagi masing-masing bangsa. Untuk dapat memahami jati diri suatu bangsa, perlu dipahami pandangan hidup dan falsafah hidup yang dianut oleh bangsa yang bersangkutan. Bagi bangsa Indonesia, jati dirinya dapat dikenali dalam berbagai rumusan yang merupakan kesepakatan nasional, seperti 1. Bangsa Indonesia mengakui dan meyakini bahwa keberhasilan pembangunan nasional adalah rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan kesadaran serta keteguhan bangsa Indonesia pada falsafah Pancasila. 2. Pancasila menjadi landasan ideal pembangunan nasional. 3. Keseluruhan semangat, arah dan gerak pembangunan dilaksanakan sebagai pengamalan Pancasila. 4. Tujuan pembangunan nasional adalah mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur, yang merata, material dan spiritual, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, untuk dapat memahami bagaimana wawasan kebangsaan bagi bangsa Indonesia, perlu memahami secara mendalam falsafah Pancasila yang mengandung nilai-nilai dasar yang akhirnya dijadikan pedoman dalam bersikap dan bertingkah laku yang bernuansa bermuara pada terbentuknya karakter bangsa. Nilai dasar wawasan kebangsaan. Nilai wawasan kebangsaan yang terwujud dalam persatuan dan kesatuan bangsa memiliki 6 dimensi manusia yang bersifat mendasar dan fundamental, yaitu pertama, penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa. 2. Tekad bersama untuk berkehidupan kebangsaan yang bebas, merdeka, dan bersatu. 3. Cinta akan tanah air dan bangsa. 4. Demokrasi atau kedaulatan rakyat. 5. Kesetiakawanan sosial. 6. Masyarakat adil dan makmur. Semua fundament wawasan kehidupan religius diwujudkan dengan memeluk agama dan menganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dilindungi oleh negara, dan sewajarnya mewarnai hidup kebangsaan. Wawasan kebangsaan membentuk manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya sebagai objek dan subjek usaha pembangunan nasional menuju masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia menunjukkan bahwa wawasan kebangsaan mengetengahkan manusia ke dalam pusat hidup bangsa. Hal ini berarti bahwa dalam persatuan dan kesatuan bangsa masing-masing pribadi harus dihormati. Bahkan lebih dari itu, wawasan kebangsaan menegaskan bahwa manusia seutuhnya adalah pribadi, subjek dari semua usaha pembangunan bangsa. Semua usaha pembangunan dalam segala bidang kehidupan berbangsa bertujuan agar masing-masing pribadi warga bangsa dapat menjalankan hidupnya secara bertanggung jawab demi persatuan dan kesatuan bangsa. Tekad bersama untuk berkehidupan kebangsaan yang bebas, merdeka, maju dan mandiri akan berhasil dengan kesatuan dan persatuan bangsa yang kukuh dan berjaya. Cinta akan tanah air dan bangsa menegaskan nilai sosial dasar.
Dengan ini, wawasan kebangsaan menempatkan penghargaan tinggi akan kebersamaan yang luas yang melindungi masing-masing warga dan menyediakan tempat untuk perkembangan pribadi bagi setiap warga, tetapi sekaligus mengungkapkan hormat kepada solidaritas manusia. Solidaritas itu mengakui hak dan kewajiban azazi sesamanya, tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama dan kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan sebagainya. Paham kebangsaan dapat berwawasan luas, dapat berwawasan sempit, fasisme, nazisme, sebagai nasionalisme, sebagai suatu tekad bersama yang tumbuh dari bawah untuk bersedia hidup sebagai suatu bangsa dalam negara merdeka. Kebangsaan, nasionalisme adalah paham kebersamaan, persatuan, dan kesatuan. Mau tidak mau, kebangsaan selalu berkaitan erat dengan demokrasi. Tanpa demokrasi, kebangsaan akan mati, bahkan merosot menjadi fasisme atau nazisme yang bukan saja berbahaya bagi berbagai minoritas dalam bangsa bersangkutan, tapi juga berbahaya bagi bangsa lain. Kesetiakawanan sosial sebagai nilai merupakan rumusan lain dari keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Wawasan kebangsaan menegaskan bahwa kesejahteraan rakyat lebih dari hanya kemakmuran yang paling tinggi dari jumlah orang yang paling hebat. Kesejahteraan rakyat lebih dari keseimbangan antara kewajiban sosial dan keuntungan individu. Kesejahteraan sosial boleh disebut kesejahteraan umum. Kesejahteraan umum itu mencakup keseluruhan lembaga dan usaha dalam hidup sosial yang membangun dan memungkinkan masing-masing pribadi, keluarga, dan kelompok sosial lain untuk mencapai kesempurnaan mereka secara lebih penuh dan dengan lebih mudah. Kebangsaan dan demokrasi bukanlah tujuan, tetapi merupakan sarana dan wahana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi, yaitu masyarakat yang adil dan makmur. Salah satu ciri khas dari negara demokrasi yang membedakannya dari negara yang totaliter adalah toleransi. Wawasan kebangsaan menegaskan bahwa demokrasi kita tidak sama dengan kemenangan mayoritas atau atas minoritas. Karena itu, dalam demokrasi, segala sesuatu dapat diputuskan dengan cara musyawarah dan tidak mengutamakan pengambilan putusan dengan suara yang terbanyak atau voting. Hal yang sama nampak dalam kerukunan hidup beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Ada sikap hormat menghormati dan bekerjasama antara para pemeluk agama dan para penganut kepercayaan yang berbeda-beda. Ada sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaannya. Manfaat atau makna wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan ini mengutamakan kepada seluruh bangsa agar menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Diharapkan manusia Indonesia sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan bangsa. Sehubungan dengan itu, hendaknya dipupuk penghargaan terhadap martabat manusia, cinta kepada tanah air dan bangsa, demokrasi, dan kesetiakawanan sosial. Wawasan kebangsaan mengembangkan persatuan Indonesia sedemikian rupa sehingga azas Bhinneka Tunggal Ika dipertahankan. Persatuan tidak boleh mematikan keanekaan dan kemajemukan. Sebaliknya, keanekaan dan kemajemukan tidak boleh menjadi pemecah belah, tetapi harus menjadi hal yang memperkaya persatuan. Wawasan kebangsaan tidak memberi tempat pada patriotisme yang picik. Yang diamanatkan ialah agar para warga membina dengan jiwa besar, dengan setia cinta akan tanah air. Tetapi tanpa kepicikan jiwa, cinta tanah air dan bangsa,
selalu sekaligus diarahkan pada kepentingan seluruh umat manusia yang saling berhubungan dengan berbagai jaringan antar ras, antar bangsa, dan antar negara. Mencermati makna wawasan kebangsaan tersebut, dapatlah dikemukakan bahwa wawasan kebangsaan Indonesia pada hakikatnya dilandasi oleh Pancasila sebagai falsafah dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Dengan wawasan kebangsaan yang dilandasi oleh pandangan hidup Pancasila, bangsa Indonesia telah berhasil merintis jalan menjalani misinya di tengah tata kehidupan di dunia. Nah, apabila disimak esensi dari wawasan kebangsaan, maka yang paling mendasar dituntut kepada orang per orang, kelompok dan atau masyarakat adalah: 1. Adanya komitmen yang benar-benar dilandasi dengan semangat kebersamaan, senasib dan sepenanggungan. 2. Adanya semangat persatuan dan kesatuan untuk menghadapi berbagai tantangan baik lokal, regional maupun internasional, yang senantiasa dilandasi cita-cita bersama yang terkait dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. 3. Nilai-nilai karakter bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan kekuatan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hal-hal yang harus dipelihara: 1. Keutuhan dan kedaulatan wilayah negara dari Sabang sampai Merauke. 2. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai acuan dasar dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 3. Konsep wawasan Nusantara dan ketahanan nasional sebagai acuan operasional. 4. Kekayaan budaya bangsa Indonesia termasuk hasil pembangunan nasional sebagai perwujudan cipta rasa dan karsa bangsa Indonesia. Demikianlah tentang wawasan kebangsaan, tentang nasionalisme bangsa Indonesia. Semoga bisa dipahami dan dapat diimplementasikan dalam kehidupan kita bermasyarakat, berbangsa, dan negara. Terima kasih, sampai jumpa pada kesempatan berikutnya.